Oke. Terakhir sampai ini kan ya? Iya, Oh ya, oke. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang penuh manfaat. Amin. iya. Oke, jadi eh ini ada revisi sebentar, sedikit aja. Jadi untuk bagian lehernya, nah kalau saya amati kemarin, ini lehernya masih lehernya pola dasar kan. Jadi di mana leher pola dasar itu dia press banget sama ini, sama apa namanya? Baik. Sama lingkar leher. Jadi nanti dipakainya kurang enak. Tunggu, saya bisa ambil ini enggak? Saya ambil desainnya. Ingat. Tunggu. Oh, ini ya. Tunggu. Nggak mau dia. Tidak mau di copy begitu. Saya undi dulu. Ini halaman berapa ini ya? Ya karena mau minta maaf dulu. Ini karena kalau Vika itu dia daerahnya itu tinggalnya di Lamongan. Mm-mm. Jadi suka apa namanya gangguan sinyal, terutama kalau musim hujan kayak gini. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, saya ambil di sini. Tunggu ya, untuk mengingatkan desainnya. Nah, ini ya desainnya kan? Mm-mm. Oke, nah terus kalau yang di pola ini kan dia masih bulat kan ininya, lingkar lehernya. Padahal nanti desainnya kita adalah V-neck. V-neck Mm-mm. terus Mau kemudian nanya ini kalau yang ini ya, kalau yang mm, saya kemarin lagi nemuin, cuman dia lebih pendek, lebih pas. Itu kalau ini kan kalau dibawa ke jalan-jalannya kayak kurang kurang enak dilihat. Saya mm. nemuin yang kayaknya Coba asal pakai mau ganti desain. mirip sih, mirip Coba sebenarnya. kirim ke WhatsApp. Bentar. Udah. Jadi dapat. Jadi ngitungnya dari lubang yang di sini, yang di leher ini. Jadi kalau mah kita raba bagian leher depan kita, itu kan ada tulang nonjol dua. Nah, tengah-tengahnya kan agak cekung. Nah, mulainya dari situ. Kalau menurut perkiraan saya itu 12 cm. Nah, segini. 12 cm nggak pas banget sama susu sama Oh, belahan susu. Oh Tekarol, iya. kalau Tekarol berapa cm? Di badannya Tekarol sendiri pakai meteran biasa. Pakai Oke. meteran sentimeter yang ini, meteran kain. Sebelas lah. Nah, 11 ya. Iya, sekitar Kalau sekitar dua itu belas kayaknya udah ya mulai masuk dada ya. itu. Apa bagus Sekitar 12 ya?
11 atau 12? Kalau 11 pas deket mau muncungnya dada itu, mau menaik. Mau menaik. Nah, mau segitu. Iyalah. Ya, nggak apa-apa. Berarti iya sekitar gitu. Saya juga ngomongnya sekitar antara 10 sampai 12. Ya, 12. Oke, kita pakai ini ya. Pakai apa? Pakai 10 senti ya. Sorry. 11. Ini saya berbagi dulu yang ini biar nggak bingung. Bisa ditukar ke sini ya. Nah, 10 senti itu mungkin bisa dirubah ditaruh di ukuran ini, ukuran kan kemarin kita ada kertas ukur ya, yang untuk mengukur dol itu ya. Ada. Coba Pita kan? ditambahin ukurannya di daerah. Oh, berarti nambahin ukuran baru. Jadi nambahin ukuran itu namanya turun leher. Kita mau turun lehernya berapa? Nah, itu kita tulis 11. Ukuran ke-30 turun leher. 11 ya. Jadi tiap-tiap ukuran yang kita ambil itu harus terdata biar nggak lupa. Biar nanti ketika seringkali gini, ketika bikin pola terus ngelihat kok bentuknya aneh gitu. Jadi ini untuk panduannya supaya kita ingat oh ini turunnya segini, turunnya segini. Oke, berarti 11 itu menghitungnya terhadap titik yang ini. Saya pakai merah aja biar kelihatan. Ya. Oke, terhadap titik yang ini. Turun 11 cm ya. Jadi kalau 11 cm itu ingat skalanya 1:8. Kurang lebih segini sampai yang ini. Nanti ini e-booknya saya kirimin ada link ininya juga. Link YouTube-nya ya. Jadi kelas yang hari ini saya rekam. Nah, kurang lebih segini jatuhnya jadi. Ada di titik ini. Nah, 11 cm. 2 kotak lebih. Ya. Nah, ya. kemudian itu kan ada desainnya ada kayak macam kerahnya ya. Jadi Iya, dia ada naik gitu. dia ada naik. Itu sebetulnya kalau saya amati dari polanya ini naiknya itu karena jadi ini kalau kita beli kain batik itu kan biasanya ada bagian pinggirannya, tepinya itu kan tumpal lah, tumpal bawah. Nah, ini yang dipakai dia tumpal bawahnya nih. Oh iya. Tumpal bawahnya semua. Jadi ini bagian ini kita kalau dari titik apa itu namanya ya? Titik pangkal leher itu pola dasar ya, itu di sini nih. Nah, pola dasarnya di sini. Jadi ini biasanya kalau tumpal itu sekitar 10 sentian biasanya tumpal itu. Ini mungkin bisa dikurangi lagi. Nah, kalau misalnya kita pakai 8 cm, berarti 4 cm-nya di sini, 4 cm-nya ke sini, kurang lebih gitu. Jadi, ini kalau lihat desain, ini saya sambil ajarin pengamatan ini ya, pengamatan baju ke pattern. Jadi, yang, tinggi banget, besar banget. Jadi,
Jadi apa? Sentinya Hah? 4 sentinya itu lari ke leher. Iya. Titik yang saya bikin ini adalah titik pangkal leher yang bahu yang untuk pola dasar. Ini titik ini. Terus ini motong ke sini, ngurangin ke sininya itu juga 4 senti. Mm. 4 dan 4 senti. Itu pengaruh ke pola nggak nanti di polanya atau enggak nanti pas ngukur aja langsung? Oh, di polanya. Itu di Oh. polanya. Jadi ngukurnya tetap kita pakai panduannya itu pola dasar ngukurnya. Jadi enggak press body, jangan jangan dikurang-kurangin lagi kalau waktunya ngukur. Jadi dibuat Mhm. aja. Nanti kalau ada pengembangan kayak gini-gini baru yang dikembangkan adalah pola dasarnya. Jadi karena titik yang ini itu adalah titik pangkal leher yang ada di pola dasar, kesininya 4 senti, maka yang di polanya itu, ini saya tutup dulu biar nggak bingung. Nah, titik yang kita tadi bikin itu adalah titik di sini. Nah, titik ini. Yang ke sini 4 cm, ke sini 4 cm itu loh. Hmm? Nah, itu titik ini. Mm-mm. Jadi, Ditambahin 4 senti. enggak ditambahin 4 cm itu nanti itu ikut ikut tumpalnya kain batik. Oh Jadi iya iya. beda. Sekarang kita pola dressnya dulu, bukan pola yang ada tumpalnya. Itu 4 Iya. cm yang sini, berarti dikurangin 4 cm. Oh, kurang. Satu kotak lah. Nah, kurang lebih begini. 4 cm. Itu yang tadi posisinya di sini. Ini harus landai ini. Oke. Sudah? Udah. Nah, eh coba kita perhatikan lagi desainnya. Ini berarti total total untuk lebar tumpalnya dari sini ke sini itu kan berarti Mm-mm. total 8 cm kan? Mm-mm. Nah, jadi di sininya kita juga harus kasih tanda dikurangi 8 cm. Masuk tinggi juga ya 8 cm. Hmm, 8 cm. Gini dong. Jangan kebanyakan deh kalau 8 cm. 6. Boleh deh 6 6. Kita kurangi 6 cm aja. Kasih tanda kalau 6 berarti dia ada di sini. Ini tengah muka ya yang ini ya. Garis ini tengah muka. 6 berarti kurang lebih dia di sini. Di garis ke bawah kan yang 6-nya buat tumpal. Ya, buat tumpalnya. Saya pakai warna hitam karena ini pakai warna lain aja deh, merah.
Terus yang dari ini kita bilangnya titik A ke titik B aja deh. Titik A, nah ini titik A ke titik B. Yang baru ini titik B. Itu kita garis juga. Tapi ini masih garis ini ya, garis tipis dulu ya, jangan garis tebal karena harus kita landaikan. Oh iya. Nah, ini harus dilandaikan kan tajam banget ini kelihatannya. Ini A ke B dulu ya? Ya, A ke B dulu. Biar nggak nanggung. Posisinya saya kurangin dulu. A ke B. Ini garisnya yang mana ya? Oh ini juga opacity-nya saya kurangin dulu. Nah, kalau udah A ke B-nya digaris, ini kita bikin baru ini garis yang nanti kita pakai. Bisa pakai bantuan. Ada penggaris kecil lengkung nggak? Kemarin Ada sempat yang ada yang kemarin dikasih kayak angsa itu. Oh ya, Oh, ada lengkung-lengkungnya nggak? Nah itu nanti ya kita ada. lengkung di sini. Ada ini kan. Kita lengkungkan nih. Jadi istilahnya itu dilandaikan biar jatuhnya itu manis. Nah, garis ini yang kita pakai nanti. Sudah. Ini sebetulnya dress ini kalau mau dibuat kembaran sama baby itu lucu banget ya. Jadi tinggal bagian mungkin bagian apa namanya lengannya nanti kita kasih eh, apa gitu tuh raffle gitu yang untuk babynya. Nah udah kan, jadi dia lebih landai gini ya. Coba Ya. difoto kirimin ke WhatsApp. Ini saya save dulu biar nggak hilang materinya. Oh, ini saya masih kelihatan terlalu lengkung nih. Kurang apa? Kurang luwes. Kurang apa? Saya yang kurang luwes. Tadi kelihatan nonjol lengkungnya nggak enak banget. Nah, tunggu. Ya kurang lebih gitu deh. Aduh. Jadi memang apa ya garis yang kita bikin tuh kalau bisa itu yang lurus gitu. Ya kurang lebih gini deh. Nanti saya benerin lagi. Kalau untuk materinya nanti saya benerin lagi. Oke, saya cek dulu yang di WhatsApp-nya. Ya, kurang lebih gitu deh lengkungnya. Diterusin sampai ke bawah ya. Itu nanti kita pakai. Apanya diterusin sampai ke bawah? Ininya. Oke, tunggu. Ini. Nah, garis yang dari titik B terusin ke bawah, ditebelin sampai ke bawah. Iya, iya. Udah. Nah, jadi untuk yang garis ini kita abaikan dulu saya. Nah
Ini saya kaburkan dulu. Nah, kemarin kan kita bikin ini juga kerung lengan atau lingkar lengan. Nah, lingkar lengannya masih di lingkar lengan pola dasar, di mana dia press banget sama ketiaknya kita. Jadi kalau gini nanti dia jatuhnya nggak terlalu nyaman dipakainya. Jadi kalau ngelihat desainnya ini, Harus diukur ulang. enggak, tinggal diturunin. Jadi biasanya kalau modelnya kayak gini, jadi untuk di daerah dadanya itu juga biar nggak terlalu kelihatan, tapi tetap dipakainya nyaman karena lingkar lengannya ini nggak terlalu kena ketiak. Jadi dari pola dasar itu diturunkan dari sini ya, dari titik ini kita bilangnya titik C deh. Kita bilang titik C. Yang ini. Nah, titik ini kan di pola dasar ya. Ini bahasanya titik C. Nah, dari titik C ini turunnya itu kan nggak terlalu longgar kan? Maunya Teh Carol nanti kan? Longgar dikit lah. Oh, mau longgar dikit. Oke, jadi gini, tipsnya gini, kalau untuk di bagian lingkar lengan, yang bagian bawah, yang di titik C ini, kalau kepinginnya press body nggak terlalu longgar, itu rumusnya turun 1 senti, saya lebihin kecil aja, nah, turun 1 senti, keluar 1 senti, nah kurang lebih segini. Kalau nggak mau terlalu longgar, masih pingin kelihatan fit body. Tapi kalau kepingin lebih nyaman, longgar tapi ya nggak terlalu longgar banget, turunnya 2 cm, keluarnya 2 cm. Nah, kurang lebih segitu. Nah, kalau ya untuk yang model daster itu, yang untuk di rumah, untuk santai, untuk yang relax, untuk baju tidur lah ya, itu turunnya 3 cm, keluarnya 3 cm juga. Kalau nggak mau terlalu longgar, boleh deh keluarnya 2 cm. Jadi ini untuk supaya dia nggak terlalu dekat sama ketiak. Oke, kita pakai yang turunnya 2 cm, keluarnya 2 cm ya. Kita ketemu titik baru, anggap aja bilangnya C1. Yang garis ini, titik ini. Udah. Nah, udah berarti ini mana nih? Nah, ini. Jadi ini garisnya tinggal kita sesuaikan lengkungnya. Kita sesuaikan ke garis yang baru. Yang C1-nya ini ya. Merah. Apa itu? Oh, kita pakai hitam karena sudah garis jadi nih. Nah. Oke, tinggal lurusnya ikut yang pola dasar nggak apa-apa. Oh ya, ntar lihat desainnya ini lamanya masuk nggak? Oh nggak, ini pas. Oke, kita ikutin pola dasarnya. Nah, ini pola yang barunya nih. Ini sudah boleh ditebelin nih. Jadi garis yang lama nggak kita pakai sudah. Ya. Kemudian yang bagian panggul. Nah, ini kan ada bagian tajam. Jadi kalau bikin pola itu tidak boleh ada bagian yang tajam. Nah, intinya begitu. Jadi ini kan tajam banget garisnya. Yang di pinggang, yang garis pinggang ini harus kita landaikan. Biasanya pakai penggaris bantu yang lengkung. Nah, itu untuk melandaikan garis-garis yang tajam biasanya. Sini garis baru warna hitam. Nah, selebihnya tinggal diikuti titik baru ini. Dari titik C1
garis lengkap baru. Udah. Nah, selebihnya ikut yang lama nggak apa-apa. Jadi perubahannya cuman yang ini aja. Nah, terus kemudian itu kan ada yang dipisah, ada yang dipecah karena supaya untuk jadi elan. Ini kita abaikan aja yang garis-garis ini. Karena ini kan model yang lama, mecahnya gitu nggak apa-apa. Kalau yang model baru nggak bisa. Nah, ini saya hapus ya. Oh, itu ada hapus. Nah, hapus nih, hapus dulu. Sekarang lihat, jadi harus sering-sering ini memang. Jadi makanya dari sebaiknya kalau kalau pingin bikin desain yang eh, mungkin nanti pingin bikin brand untuk dijual, mungkin Hmm. nanti itu sebaiknya diawali dari desain dulu. Jadi karena harus sering-sering mengamati desain, karena kalau nggak gitu seringkali ketika kita bikin pattern maker pola Hmm. Hmm. kan itu kita mikir ya, ngukur ke Hmm. sini ngukur ke situ. Kalau kita nggak sering-sering lihat desainnya, nanti kadang-kadang hasil jadi pattern makernya jauh dari desainnya. Hmm. Ujung-ujungnya nggak sama kayak desainnya. Kalau kita ngelihat pengembangannya, ini dia mengembangnya di atas pinggang, di bawah di bawah dada. Kalau kita kembangkannya persis di pinggang, itu buat wanita yang perutnya ngejendol, kebanyakan Hmm. kan gitu ya. Hmm. Iya, apalagi saya baru ngelahirin. Nah, itu kan kita kepinginnya nggak kelihatan ngejendol gitu Iya. kan. Iya. Jadi istilahnya garis pinggangnya kita pindah, agak dinaikin mecahnya. Nah, mindahnya itu biasanya eh, pilihannya bisa pakai ukuran dibagi tiga, satu, sorry, satu, nah sepertiga di bagian apa sepertiga yang ininya, sepertiga bawahnya, atau dibagi dua. Mau dibagi tiga atau dibagi dua. Kalau sepertiga bawah berarti Berarti garis yang tadi yang C1 itu dibagi lagi. ya dari C1 ke ini ya. Ntar saya kasih titik lagi dari C1 ke ini karena garis sisi semua saya namain sama biar nggak bingung. C2. Jadi dari C1 ke C2 itu kita bagi Hmm. lagi. Nanti pilihannya bisa pakai di titik yang ini, nah, yang cuma dibagi dua, atau titik yang bawahnya ini. Kalau yang bagian atasnya terlalu dekat sama dada. Nah, saya kira mau pinggangnya dikembangkannya nanti setengahnya ini atau sepertiga bawah. Hmm. Nggak ngerti Ngelihat enaknya di kondisi mana. perut. Ngelihat kondisi perut. Kondisi Lumayan perutnya gede. kalau gendutnya banget, biasanya pakai setengahnya. Kalau gendutnya cuma sedikit, biasanya pakai sepertiga bawah yang ini. Saya ukur aja perut saya berapa ya? Atau dilihat aja di kaca. Kalau menurut Teh Carol itu perutnya besarnya kelihatan kayak 105, apa? Hah? 105 tinggi 161. Oh, 105, tinggi 161. Sebetulnya karena Teh Carol tinggi ya, itu nggak terlalu gede sih. Susah cari baju XXL nemu udah pas banget online Oke, ya. iya kalau online begitu. Nah, berarti itu sebetulnya itu market buat Teh Carol. Teh Carol sendiri ngerasa kalau untuk yang tinggi 160 sekian tuh cari baju online kan susah. Nah, Teh Carol bikin brand fashion untuk khusus untuk baju-baju yang bukan big size ya, badannya ukuran tinggi. Oke, berarti kita pakai yang ini aja. Pakai yang setengah. Jadi dari C1 sama C2 dibagi 2. Kasih titik itu kemudian
yang di bagian garis pinggang yang sudah kan ada kita sudah bagi lagi garis kan ini kira-kira dibagi dua jadi nggak usah diukur banget tapi kira-kira aja nah kasih titik ini itu tujuannya untuk mecah nanti untuk digunting nanti Udah. oke ini kita tarik garis putus-putus dulu ya ditariknya mana ya garis merah oke garis putus-putus merah dari titik lurusnya yang tengah tadi lurusnya yang titik hitam ini ini kan tengah-tengahnya tengah-tengah terhadap yang kita potong untuk kerah sebetulnya bukan kerah itu lebih lebih ke tumpalnya sama pinggang kurang lebih tengah-tengahnya di sini nah, ini kita kasih garis merah dulu tegak lurus ya dengan titik yang kita bagi nanti untuk mecahnya untuk menyembunyikan memindah garis pinggang kurang lebih kan di titik ini sama dengan yang tadi kita bikin garis miring-miring itu. Ini kita tarik garis miring. Titik ini ke tengah-tengahnya garis yang nah, nanti kita motongnya di sini. Ini garis potong nih. Sampai lurus ke bawah. Nah, nanti kalau untuk pola belakangnya, saya lebih suka pola belakang itu ngikutin pola depan. Jadi nggak usah ngitung lagi nanti. Nah, oke, ini nanti garis potong, garis gunting nih. Kalau itu patokannya apa ya? Yang tadi kan tengah-tengah Yang itu mana? tuh rada rada naik kan sebenarnya. Oh, tengah-tengahnya itu ya. Tengah-tengahnya garis ini. Kan ini kita tadi tarik garis tegak Iya lurus ya. dulu. Nah, Iya ya. saya tahu tengahnya di mana. Yang ini garis garis guntingnya, garis pengembangannya nanti. Jadi tetap kan walaupun dia dikembangkan, di pola ini tetap kelihatan lengkung lengkung pinggangnya kan. Mm-mm. Nah, itu terjadi karena kita tetap lengkung pinggangnya kita tetap pakai, nggak dihilangkan. Kadang ada banyak orang itu kalau bikin dress elan gini langsung aja dari titik C1 itu langsung dikembangkan. Akibatnya kelihatannya ya garis pinggangnya ini nggak kelihatan. Nah, ini kan kita masih punya garis pinggang ini. Oke. Kemudian ini juga ini agak tajam nih. Yang di saya tulisnya titik C. Nah, garis yang di garis panggul ini agak tajam. Ini juga harus kita landaikan. Intinya kalau pola itu tidak boleh ada lengkungan yang tajam. Dia harus landai. Hitam. Udah. Oke, ini sampai ke bawah. Udah jadi pola yang barunya ini pola barunya. Mm-mm. Nah, ini boleh digunting ini. Boleh digunting tujuannya nanti untuk kita kembangkan lagi sambil untuk eh,
jadi panduan ketika kita membuat pola bagian belakang. Guntingnya gimana? Guntingnya sesuai yang luaran ini. Ini yang saya ketap-ketip ini. Nah, Oh, iya iya. yang ini. Tapi sebelum digunting coba difoto dulu ya. Iya iya. Masih bentar. Jadi polanya tetap dapat elanya, tapi garis pinggangnya nggak hilang. Kita masih punya garis lengkung pinggangnya. Nggak langsung dikembangin. Biasanya orang-orang tuh ke dress Ellen terus ngembanginnya mulai C1 lurus gitu aja. Jadi garis pinggangnya terus hilang. Jangan digunting dulu ya, si foto dulu ya. Ya. Udah. Oke, saya cek dulu. Oh iya. Oh, garis itunya. Oh, ini oke. Jadi ini yang belum berubah, ini masih titik yang lama. Apa-apa? Benar-benar. Saya bilangnya titik C4 ya. C4. Titik yang pinggangnya. Nah, titik Oh, C4 yang ini oh, itu adalah setengahnya C5 ke C2. Jadi garis yang baru. Nah, yang ini. Nah, garis yang ini. C5 sama C2 setengah di tengah-tengahnya C4 itu. Jadi kalau tekarol kan masih ngikutin garis garis potong yang lama. Yang ini. udah. Oh, Nah, tekarol C. masih ngikutin ini. C4 itu, Oh iya iya iya. nah, titik C5 di tengah-tengahnya antara C5 sama C2. Itu C4. Oh, oh. Kalau tekarol masih ikut garis gunting yang lama itu. Jadi harusnya kalau dari titik tengah mukanya itu kira-kira 1, 2, 3. Kira-kira 2 kotak atau 8 cm mungkin. Dari garis tengah muka yang baru. Nah, ini. Bentar. Udah. Kan ininya 20 setengah. 20 setengah bagi 2. 10 setengah. Eh, ini teh 21. 21 bagi 2 10 setengah. Oh, Dari oke. garis 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 luar paling luar sebelah Oke. C5 teh kan ada garis. Ya, tunggu. Ini garis yang paling luar yang ikut pola dasar. Itu Mm-mm. kalau bahasa polanya adalah tengah muka. Mm-mm, tengah muka. Itu yang sebelah sini. Tunggu. Nah, ini tengah muka yang sini nih. Iya, tengah muka. Terus habis itu kita tadi habis bikin garis eh, kita bilangnya karena itu untuk tumpal ya. Garis tumpal. Biasanya untuk zipper. Iya, tadi udah yang ada titik B turun ke bawah kan, dapat Ya, C5 betul. kan. Ini ya, yang ini. Sebentar tak. Iya, Dulu. Ini titik, ini garis tumpal ya. iya, Nah, C5-nya ada di garis tumpal kan? iya. Dari C5 ke C2-nya bagi 2 kan? Nah, coba Teh Carol perhatikan. Itu coba Oh dikasih iya, nah, enam dikasih belas 16 bagi 2 nama 8. ya. Tuh. Nah, dari C5-nya baru ke C2-nya. Jadi bukan dari tengah muka ke C2, tapi dari C5 ke C2. Garis potongnya di situ. Jadi nanti kita untuk seakan-akan tampilannya itu ada kertas
di desainnya itu, tapi sebetulnya itu adalah kain ini, kain tumpal. Ini biasanya kalau cari batik, cari yang tumpalnya atas bawah ini. Kanan kiri bukan atas bawah, sorry. Bagian itu ada batik birunya semua bagus. Atau kalau misalnya nggak nemu kain yang ada tumpalnya kayak gini, bagian yang ada warna biru yang semacam tumpal ini kita bisa ganti dengan kain polos. Jadi ada permainan warna tekstilnya nanti. Ini Tekaro bisanya memang seminggu sekali ya. Iya. Nah, saya fotoin dulu. Nah, oke, saya cek lagi. Kita evaluasi dulu. Itu yang itu saya kasih hijau. Yang udah saya benerin saya kasih hijau. Oh ya. Ini kan lebih beda kan sama tadi penampakannya. Oke, ini sudah keluar ya. Oke. Oke, jadi nanti pertemuan berikutnya kita pengembangan pola ini. Tinggal potong ya ini ya. Udah bener ya. Udah potong. Yang dipotong di garis ini aja ya yang dipotongnya. Untuk mana ya? Nah, yang ini ya. Mana? Tunggu, saya pasin di tengah dulu. Nah, ini aja. Ya. Yang garis baru di C4 itu terakhir aja nanti. Karena ini nanti harus kita tempel dulu. Jadi nanti siapin isolasi double tape ya. Iya. Cari yang biasanya ada tuh di Indomaret yang paling kecil itu. Cari yang paling kecil aja. Kemarin dikasih dari paketannya. Oh, udah. Oh, sudah saya kasih ya. Oke. Berarti sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Ini nanti e-booknya saya kirim ada apa? Ada link untuk YouTube-nya. Teh Carol udah punya ukurannya Teh Carol sendiri? Belum? Udah. Kayaknya kemarin ya. Ini. Belum saya share kali ya? Iya, share ya. Oh iya. Sambil coba Teh Carol ulangi lagi biar lebih merasuk materinya, bikin pola dasar muka dan belakang untuk ukurannya Teh Carol sendiri. Oh iya. Skalanya mau pakai skala 1/4 boleh, mau pakai skala 1/8 juga boleh, karena ini kan ukurannya Teh Carol bukan ukurannya doll. Dipakai untuk doll juga nggak bisa. Nanti di akhir e-booknya saya ajari gimana caranya rubah pattern maker yang pakai skala, misalnya Teh Carol pakai skala 1/4, dirubah ke skala yang sesungguhnya. Jadi kalau bikin skala yang 1:1 sudah nggak usah ngukur lagi, kita pakai panduan skala 1/4 itu aja udah bisa. Oh iya. Oke, nanti saya dikirim ini ya ukurannya Teh Carol ya. Iya. Oke, sebelum kelasnya saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Udah. Oke, sampai ketemu di kelas yang berikutnya. Selamat pagi.